Kalau kita membaca 12 kali surah Al-Ikhlas itu berarti sama kita menghatamkan Al-Quran. UJN TV, oke. UJN TV, oke. UJN TV, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasubul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya serta kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam yang penuh berkah ini, malam di mana kita sudah memasuki atau sudah mendekati ya daripada malam berakhirnya malam maghfirah atau ampunan, hanya beberapa hari lagi. Salam dan salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena atas rahmat, taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga suasana kita pada malam hari ini masih dalam suasana memiliki girah atau semangat untuk kita menjalankan ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan atau amalia-amalia dalam bulan suci Ramadan, baik itu amalia atau ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Ketika Rasulullah SAW apabila sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka Rasulullah selalu naik ke atas mimbar dan menyampaikan dan mengingatkan bahwa qad ja'akum syahrun azim, qad ja'akum syahrun azim, qad ja'akum syahrun azim. Rasulullah SAW sampai mengingatkan kepada kita bahwa bulan suci Ramadan itu telah datang, bulan suci Ramadan telah datang, bulan suci Ramadan telah datang. Kenapa Rasulullah mengingatkan kita? Karena dalam bulan suci Ramadan itu semua amal ibadah yang kita lakukan, ibadah sunnah akan dilipat gandakan menjadi ibadah wajib. Jadi semua amaliyah sunnah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan menjadi amalan fardu atau wajib. Dan semua amal-amal amaliyah yang fardu yang wajib itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khairun min alfi syahr. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah memasuki malam-malam Lailatul Qadar itu, maka Allah menilai satu ibadah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khairun min alfi syahr. Jadi lipat gandanya itu 1000 bulan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebut bahwa bulan suci Ramadan itu adalah syahrun azim,
Syahrun mubarakah, itqu minan nar. Dan dalam bulan suci Ramadan itu juga di mana bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, katakan kita tidak mampu untuk menghatamkan Al-Quran, maka Rasulullah SAW itu memberikan solusi kepada kita. Kalau kita sudah mencapai umur kira-kira 60-70 tahun, maka Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'u suratul Ikhlas fa innahu sulusu minal Qur'an. Jadi kalau kita katakan sudah agak sepuh dan tidak mampu menghatamkan Al-Quran, maka kata Rasulullah SAW, Iqra'u suratul Ikhlas fa innahu sulusu minal Qur'an. Maka bacalah surah Al-Ikhlas. Mulai kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali kata Rasulullah, sulusu minal Quran, 3 kali. Kemudian 3 kali itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Kalau kita membaca 12 kali surah Al-Ikhlas itu berarti sama kita menghatamkan Al-Quran. Jadi ada solusinya Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada solusi. Ini terjadi ketika Rasulullah SAW ingin menikahkan anaknya Aisyah. Maka Rasulullah SAW membuat sayembara, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran dalam jangka waktu 2 jam, maka dia yang berhak menikahi anak saya Fatimah. Maka Sayyidina Ali yang terkenal dengan Masna'ul Ulum, dia yang terkenal dengan gudangnya ilmu dan pernah mendengarkan Rasulullah SAW dalam ceramahnya. Sayyidina Ali pada saat itu sudah mengetahui, dan hanya dalam jangka waktu setengah jam setelah Sayyidina Ali itu masuk dalam masjid, kemudian dia melaksanakan sholat sunat dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Kemudian dia melapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah menghatamkan Al-Quran. Rasulullah kemudian kaget dan bertanya, benar ya Ali, benar. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, Iqra'u suratul Ikhlas fa innahu sulusu minal Qur'an. Bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali, sama engkau membaca sepertiga dari Al-Quran. Berarti kita membaca 12 kali, kita berarti sudah menghatamkan Al-Quran. Maka Sayyidina Ali lah yang berhak mengawini anak Rasulullah, Siti Fatimah. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran disebutkan juga dalam beberapa hadis dan firman Allah, Al-Quran mushidayah. Al-Quran itu jalannya kita untuk mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita memiliki permasalahan-permasalahan dalam hidup ini, kita harus puaskan diri kita untuk membaca Al-Quran.
Karena salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang cepat dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah as-sailu minal Quran. Orang yang memiliki masalah-masalah, memiliki kesulitan-kesulitan dalam hidup, kemudian dia larikan dan puaskan itu dengan membaca Al-Quran. Misalnya aja kita ada permasalahan, hal-hal yang mungkin menyulitkan kita, dan masalah itu mungkin harus selesai dalam waktu yang singkat, dan kita tidak mungkin bisa menyelesaikan itu, maka kata Allah, al-musailu bil Quran, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran dulu. Setelah engkau membaca Al-Quran, kemudian engkau sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa hajat kamu. Apakah kita hanya membaca surah Al-Ikhlas? Apakah kita hanya membaca surah Al-Falaq? Apakah kita cuma membaca surah An-Nas? Setelah itu kita baca, baru kita mohonkan kepada Allah, ya Allah, saya mempunyai permasalahan, maka mudahkan dan segerakan selesaikan. Ini dalam hadis Rasulullah SAW ada. Kemudian kemukjizatan Al-Quran ini memang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Jadi menurut Syekh Azra'i ini seorang Syekh Al-Qurrah. Dia seorang Syekh yang memiliki kemampuan untuk memahami 11 qiraat Al-Quran. Dia menyatakan dalam satu kajian dia, penelitian dia, karena Al-Quran itu dia diturunkan, dia sangat berurutan. Jadi mulai dari ayat dan surahnya itu diturunkan berurutan ya. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu itu melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, itu dia berurutan. Dia tidak akan salah. Jadi Al-Quran yang kita baca sekarang itu dia sangat berurutan. Dari mulai turunnya Al-Quran itu, kemudian dari surah dan ayat dalam Al-Quran itu sangat berurutan dia. Jadi tidak kemudian berubah dari Al-Quran yang diturunkan mulai dari surah An-Nas atau surah Al-Falaq, kemudian dia melompat. Tidak bisa, karena dia tetap berurutan. Saya kira itulah kemujizatan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa ahlul Quran ahlullah. Al-Quran itu memiliki kemukjizatan sehingga orang yang bergantung dan dalam hal permasalahannya dengan Al-Quran, maka kata Allah itu adalah keluargaku. Oleh karena itu, terakhir dari ceramah yang akan saya sampaikan ini adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Muhammad ibnu Isa. Muhammad ibnu Isa ini orang yang sangat tuli, dia tidak bisa mendengar. Bahkan dalam sejarahnya itu disebutkan trompet yang ditiupkan di dekat telinga dia tidak mendengar sama sekali. Maka satu waktu dia datang kepada Rasulullah SAW bersama seorang sahabatnya, ya Rasulullah, bisakah dengan kemujizatan Al-Quran ini, walaupun saya tidak pernah mendengarkan bunyi-bunyian dan
katakan nyanyian atau bunyi-bunyian ataupun bacaan Al-Quran, selama ini saya hanya bisa melihat tapi saya tidak bisa mendengar, maka saya memohon, doakanlah saya ya Rasul, agar pada saat ini saya bisa mendengar dengan bacaan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW dia meminta kepada sahabatnya yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini seorang pembaca atau seorang qori yang selalu bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW hadir di majelis, maka Abu Musa Al-Asy'ari ini yang membacakan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, wahai Abu Musa Al-Asy'ari, tolong bacakan ayat-ayat Al-Quran dan kita mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kemujizatan Al-Quran ini Muhammad ibnu Isa ini bisa mendengar. Maka pada saat itu Abu Musa Al-Asy'ari membacakan Al-Quran dan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Muhammad ibnu Isa ini mengangkat tangannya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bisa mendengar dengan baik. Seandainya orang yang membaca Al-Quran ini katanya jauhnya ada 100 meter dari sini, maka saya bisa mendengarkan dengan baik. Oleh karena itu, kemujizatan Al-Quran ini tidak bisa kita anggap remeh. Bahwa ketika kita mengharapkan doa dan permohonan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacalah Al-Quran berkali-kali untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan pada saat ini, kita mendapatkan satu tunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran itu bukan hanya kita baca, tetapi dia mengandung satu mukjizat. Oleh karena itu, Syekh Al-Azhar di Kairo mengatakan bahwa Al-Quran itu mushidayah. Al-Quran itu jalannya untuk menembus semua permasalahan kehidupan kita. Jadi karena Al-Quran sebagai pedoman kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Karena Al-Quran itu Allah turunkan, Allah juga akan menjaga kemudian Al-Quran. Ini yang dapat kami sampaikan, walaupun minkum, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.